Pemirsa, kematian Nemesio Oseguera Cervantes alias El Menco dalam operasi militer di Jalisco menandai babak baru dalam perang panjang Meksiko melawan kartel narkoba. Pemimpin kartel generasi baru Jalisco atau CJNG itu selama bertahun-tahun menjadi buronan utama dengan jaringan kriminal lintas negara dan reputasi kekerasan ekstrim. Operasi yang menewaskan bukan hanya mengguncang struktur internal kartel tetapi juga memicu gelombang kekerasan nasional serta membawa dampak serius bagi stabilitas keamanan dan juga hubungan Meksiko dan Amerika Serikat. Nah, saya akan bahas siapakah sebenarnya El Menco ini dan apa yang sudah dilakukan dalam gembong narkoba paling dicari Meksiko. El Menco tewas dalam operasi militer. Kita masuk ke slide pertama. Siapa sebenarnya El Menco itu? Nemesio Oseguera Cervantes yang dikenal luas dengan julukan El Menco adalah pemimpin lama dan pendiri dari CJNG atau Kartel Generasi Baru Jalisco. Dia dianggap sebagai salah satu tokoh kriminal paling kejam dan paling berpengaruh di Meksiko dalam 2 dekade terakhir. Lahir di tahun 1966, pemirsa. Dan dari keluarga petani miskin di Meksiko, Oseguera ini pindah ke California saat remaja. Nah, di Amerika Serikat ini ia 2 kali menghadapi tuduhan perdagangan narkoba ketika masih muda. Setelah penangkapan keduanya, ia kembali ke Meksiko dan dilaporkan sempat bekerja sebagai petugas polisi. Nah, di tahun 1996 ia menikahi Rosalinda Gonzalez. Valencia yang berasal dari keluarga yang memiliki koneksi kuat dalam dunia kriminal. Oseguera kemudian bersekutu dengan tokoh dari kartel Sinaloa sebelum akhirnya memimpin kelompok sempalan yang berkembang menjadi CJNG. Seiring dengan pertumbuhan kartel tersebut, El Menco membangun reputasi sebagai pemimpin yang brutal dan berani dengan serangan-serangan langsung terhadap pasukan keamanan serta aksi teror yang meluas. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menawarkan hadiah sebesar 15 juta USD untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Nah, sebelum saya jabarkan apa yang sebenarnya sudah dia lakukan, saya akan coba jabarkan dulu bagaimana operasi penangkapannya hingga akhirnya ditemukan ataupun meninggal pada saat operasi penangkapannya. Oke, ini adalah latar belakang dan juga awal karirnya ya. Jadi pada hari Minggu, pasukan keamanan Meksiko ini melancarkan operasi militer untuk menangkap El Menco di Tapalpa, sebuah kota yang memiliki penduduk kurang lebih 20.000 jiwa di negara bagian Jalisco. Operasi tersebut, menurut Kementerian Pertahanan Meksiko, direncanakan dan dilaksanakan oleh pasukan khusus. Pesawat dari Angkatan Udara Meksiko dan Garda Nasional turut dikerahkan. Dalam bentrokan antara pendukung CJNG dan militer, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah 4 anggota CJNG tewas, 3 personel militer terluka, sejumlah kendaraan lapis baja dan senjata berat termasuk peluncur roket disita. El Menco juga mengalami luka serius selama bentrokan tersebut. Ia meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju Mexico City untuk mendapatkan perawatan medis. Pemerintah Meksiko sendiri akhirnya menyatakan bahwa Amerika Serikat memberikan informasi intelijen yang membantu operasi tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau menyebut El Menco sebagai salah satu gembong narkoba paling kejam dan bengis serta menyambut kematiannya sebagai perkembangan besar bagi Meksiko, Amerika Serikat, Amerika Latin dan juga dunia. Nah, ini tadi yang saya jabarkan ya. Selanjutnya kita masuk ke apa saja yang sebenarnya sudah El Menco lakukan dan CJNG ini apa sebenarnya. Nah, CJNG ini didirikan di tahun 2009 sebagai kelompok sempalan dari kartel Sinaloa. Dalam waktu singkat kartel ini tumbuh menjadi kartel yang paling ditakuti dan salah satu organisasi perdagangan narkoba yang paling dominan juga di Meksiko. Hingga tahun lalu CJNG menjadi pesaing utama dari kartel Sinaloa menurut Panduan Kontraterorisme Nasional Amerika Serikat. Nah, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menetapkan CJNG sebagai organisasi teroris asing. Awalnya memang berbasis di Jalisco aja pada tahun 2010, tapi CJNG kini memiliki kehadiran luas di seluruh Meksiko. Kartel ini memerangi kelompok saingan di berbagai negara, salah satunya ada di Jalisco itu sendiri, lalu ada di Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León. Menurut perkiraan pemerintah Amerika Serikat juga sebenarnya CJNG ini memiliki sekitar 15.000 sampai dengan 20.000 anggota dan menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya.
Nah selanjutnya, CJNG ini sempat terlibat dalam apa saja? Yang pertama, pernah terlibat di perdagangan kokain, metafetamin, dan juga fentanyl. Ini sebenarnya hal yang paling ditakutkan juga oleh Amerika Serikat ya. Lalu ada pemerasan, ada lagi penculikan, ada lagi penyelundupan imigran, belum lagi tentang penambangan dan pembalakan ilegal. Lalu kartel ini juga terkenal menggunakan kekerasan dan intimidasi untuk bisa mempertahankan kekuasaan mereka. Mereka melakukan eksekusi publik, memajang mayat korban, menyebarkan propaganda melalui media sosial, serta menyerang politisi, hakim, dan juga aparat penegak hukum. CJNG bahkan pernah menembak jatuh helikopter militer menggunakan granat berpeluncur roket dan menggantung mayat di jembatan untuk mengintimidasi saingan. Nah dampak langsungnya apa? Dengan kematian El Menco ini memicu kekerasan luas di berbagai wilayah Meksiko. Sampai ada aksi pembakaran mobil bisa dilihat ini ya. Lalu ada juga membangun penghalang jalan di beberapa ruas jalan. Membakar supermarket dan juga bank. Menyerang pasukan keamanan dan sedikitnya 8 negara bagian tuh termasuk yang menjadi daerah-daerah berkonflik setelah kematian El Menco ini. Dan juga sebagian besar kekerasan sebenarnya terjadi di Guadalajara, ibu kota negara bagian Jalisco dan salah satu kota tuan rumah Piala Dunia FIFA mendatang. Di pusat wisata Puerto Vallarta, ribuan wisatawan berpotensi terjebak di resort akibat kerusuhan. Gubernur Jalisco Pablo Lemus Navarro mengimbau warga untuk mematuhi peringatan kode merah dan tetap berada di rumah. Transportasi umum juga akhirnya dihentikan untuk sementara waktu. Pemerintah negara bagian juga membatalkan kegiatan belajar mengajar. Sementara kalau dampak globalnya sendiri, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperingatkan warga negara Amerika untuk berlindung di tempat sampai pemberitahuan lebih lanjut. Nah, kalau di wilayah Jalisco sendiri, Tamaulipas, beberapa wilayah Michoacán, Guerrero, Nuevo León, maskapai seperti United Airlines, America Airlines, Air Canada, dan Delta juga akhirnya mau tidak mau harus membatalkan penerbangannya ke Puerto Vallarta dan Guadalajara. Ini adalah menurut data dari Bea Cukai Perlindungan Perbatasan Amerika Serikat CBP sejak Oktober 2024 sebanyak 4.182 fentanyl telah disita di Amerika Serikat dengan 96% dicegat di perbatasan barat daya dengan Meksiko. Selanjutnya, dimensi politik dan juga geopolitik. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyebut bahwa di sebagian besar wilayah negara, aktivitas berjalan dengan normal dan meminta masyarakat untuk tetap tenang. Di bawah kepemimpinannya, Meksiko meluncurkan serangan paling agresif terhadap kartel dalam lebih dari 1 dekade. Kematian dari El Menco ini juga memiliki implikasi geopolitik. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya juga mengancam akan menargetkan kartel di wilayah Meksiko dan menyatakan bahwa kartel mengendalikan Meksiko. Sheinbaum menegaskan bahwa pengerahan pasukan Amerika Serikat di Meksiko bukan opsi yang dipertimbangkan. Operasi ini dapat memperkuat kerjasama keamanan antar dua negara, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan resiko eskalasi kekerasan. Dan pemirsa, jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Kematian El Menco ini merupakan kemenangan besar bagi pemerintah Meksiko. Namun sejarah menunjukkan bahwa kerajaan kriminal di Meksiko ini seringkali mampu bertahan dari penangkapan atau kematian pemimpin mereka. Pertanyaan utama kini adalah apakah CJNG memiliki garis suksesi yang jelas? Apakah akan terjadi perpecahan internal atau mungkin akankah muncul gelombang pertumpahan darah baru? Beberapa analis keamanan memperingatkan bahwa kartel-kartel Meksiko terlalu kuat, kaya, dan mengakar untuk diberantas sepenuhnya. Bahkan ketika pemerintah berhasil melemahkan kartel Sinaloa, CJNG justru menguat. Jika struktur kepemimpinan CJNG ini tidak solid, kematian El Menco bisa memicu konflik internal dan kekerasan baru. Tapi sebaliknya, jika suksesi berjalan lancar, kartel ini mungkin tetap menjadi kekuatan dominan dalam perdagangan narkoba global. Itu dia tadi pemirsa ulasan saya mengenai kematian dari El Menco, kartel narkoba paling besar di Meksiko.